Ajaran Empu Sindok, raja yang menjalin harmoni antara langit dan bumi. Dalam hamparan sejarah yang begitu luas, nama Empu Sindok bersinar seperti bintang yang memandu di tengah malam kelam. Lahir dari garis keturunan yang agung, dia adalah titisan dari dinasti Sanjaya yang telah memimpin tanah Jawa dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Namun, Empu Sindok lebih dari sekedar pewaris tahta. Dia adalah jembatan yang menghubungkan zaman, membentangkan jalur antara yang lama dan yang baru, antara dunia manusia dan kekuatan-kekuatan spiritual yang tak terlihat. Empu Sindok dikenal sebagai seorang pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan tidak hanya terletak pada kemampuan untuk menguasai wilayah atau rakyat, tetapi juga pada kemampuan untuk menyatukan beragam kepercayaan dalam satu bingkai keharmonisan. Baginya, memerintah bukanlah sekedar sebuah kewajiban, melainkan tugas suci untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi, antara yang fana dan yang abadi. Empu Sindok dipercaya sebagai cucu dari Empu Daksa, salah satu raja yang membawa kesejahteraan di kerajaan Medang. Jika benar demikian, maka darah Sanjaya mengalir di nadinya, darah yang kuat dalam tradisi Hindu Siwa. Namun, di balik kebanggaan atas warisan leluhur, Empu Sindok mengerti bahwa hidup lebih dari sekedar menjaga tradisi. Dia memahami bahwa spiritualitas sejati adalah perjalanan untuk memahami semua bentuk kehidupan, melampaui sekat-sekat keyakinan dan dogma. Di antara kebenaran yang ada, tidak ada yang lebih agung dari kasih sayang. Mungkin inilah yang menjadi pijakan dalam setiap langkahnya. Di masa itu, perbedaan agama dan kepercayaan adalah ujian bagi setiap pemimpin. Namun, Empu Sindok menghadapinya bukan dengan pedang, melainkan dengan hati yang terbuka. Seperti matahari yang menyinari seluruh makhluk tanpa pilih kasih, demikianlah ia memerintah rakyatnya, melindungi, menghormati, dan merangkul semua keyakinan yang ada. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Empu Sindok memperkuat posisinya melalui pernikahan dengan Parameswari Dyah Kebi, putri dari Ragaibawa. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua keluarga, melainkan dua kekuatan spiritual yang besar. Dalam pernikahan ini, Empu Sindok menunjukkan kebijaksanaannya, bukan hanya sebagai raja yang memperhitungkan strategi politik, tetapi sebagai manusia yang memahami pentingnya harmoni dalam hubungan, baik di ranah keluarga maupun negara. Dyah Wawa, seorang raja sebelum Empu Sindok, adalah sosok yang dihormati. Meski Ragaibawa adalah jabatan, bukan nama orang, ikatan antara Empu Sindok dan keluarga ini menjadi simbol bahwa meskipun zaman berubah, nilai-nilai luhur tetap terjaga. Seperti pohon beringin yang akarnya menembus dalam, begitu pula Empu Sindok menancapkan nilai-nilai spiritualitas yang diajarkan oleh para pendahulunya. Namun, Empu Sindok bukanlah sosok yang terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Dia adalah pemimpin yang melihat ke depan, mengerti bahwa dunia terus bergerak dan hanya mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang akan mampu bertahan.
Meski Empu Sendok adalah seorang penganut Hindu aliran Siwa, pandangannya yang luas tentang spiritualitas membuatnya lebih dari sekedar pemuja satu ajaran. Dalam kedalaman meditasi, mungkin Empu Sendok menemukan bahwa semua jalan menuju puncak yang sama, pencerahan yang di dalamnya tidak ada lagi perbedaan antara Siwa dan Buddha, antara kepercayaan yang satu dengan yang lainnya. Baginya, perbedaan hanyalah ilusi yang mengaburkan hakikat dari realitas yang sejati. Inilah sebabnya mengapa ia tidak hanya mendukung agama Hindu, tetapi juga memberi ruang bagi agama Buddha untuk berkembang di kerajaannya. Salah satu contohnya adalah pemberian desa Wanjang kepada Pujangga Sri Sambara Suryawarana, gelar pengumpul kemuliaan dan kebijaksanaan yang bersinar seperti matahari, sebagai penghargaan atas penulisan kitab Sang Hyang Kamahayanikan, sebuah teks yang memperkenalkan ajaran Buddha Tantrayana. Bagi Empu Sendok, ini bukan hanya soal politik, melainkan wujud dari kesadaran spiritualitas yang lebih tinggi, bahwa kebenaran bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, dan setiap keyakinan memiliki caranya sendiri untuk mencapai pencerahan. Ketika Empu Sendok mendirikan dinasti baru yang dikenal sebagai Wangsa Isyana, ia tidak hanya membangun sebuah kerajaan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan spiritual rakyatnya. Dinasti ini yang dikenal dengan kebijaksanaannya dalam merangkul berbagai ajaran, menjadi simbol dari bagaimana sebuah kerajaan bisa makmur, bukan hanya dengan kekuatan militer atau ekonomi, tetapi dengan kekuatan spiritual yang mendalam. Dalam ajarannya, Empu Sendok mengingatkan kita semua bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang menguasai orang lain, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Dia mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang bisa membawa kedamaian bagi dirinya sendiri sebelum ia membawa kedamaian bagi orang lain. Setelah menyelami latar belakang Empu Sendok dan peran besarnya dalam membangun harmoni di antara keyakinan, kita kini memasuki inti dari ajaran spiritual yang menjadi fondasi kerajaannya. Empu Sendok bukan hanya seorang raja yang memimpin dengan kebijaksanaan duniawi. Dia adalah seorang pemimpin yang menghidupi kebijaksanaan spiritual yang mendalam, merangkul prinsip-prinsip yang tidak hanya relevan bagi para penguasa, tetapi juga bagi semua orang yang mencari makna sejati dalam hidup. Bagi Empu Sendok, kehidupan manusia adalah sebuah perjalanan spiritual menuju pencerahan. Di masa kejayaannya, ia dikenal sering melakukan tapa brata, sebuah laku spiritual yang mencerminkan penyerahan diri kepada kekuatan ilahi, serta sebuah pengabdian untuk menyingkap tirai maya ilusi dunia. Ajaran ini mengakar dalam keyakinan bahwa hidup adalah kesempatan bagi setiap individu untuk belajar, tumbuh, dan akhirnya memahami hakikat sejati dari keberadaan. Segala yang tampak adalah sementara, namun yang tidak terlihat adalah abadi. Demikianlah pesan yang dia sampaikan kepada para pemimpin dan rakyatnya. Empu Sendok percaya bahwa di balik setiap peristiwa duniawi tersembunyi pelajaran spiritual yang harus disingkap dengan kebijaksanaan. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa setiap tantangan hidup, setiap penderitaan, dan setiap kebahagiaan adalah bagian dari ujian batin
yang membawa kita lebih dekat kepada pemahaman sejati tentang kehidupan. Melalui meditasi dan refleksi mendalam, Empu Sendok menekankan pentingnya mencari kedamaian di dalam diri. Baginya, kedamaian batin adalah kunci untuk memimpin dengan bijaksana. Sebagai seorang raja, dia menyadari bahwa tanpa keseimbangan batin, kekuasaan bisa menjadi racun yang menggerogoti jiwa. Dalam ajaran Empu Sendok terdapat prinsip Triloka yang mengacu pada 3 dunia atau tingkatan eksistensi: dunia material, dunia spiritual, dan dunia di luar pemahaman manusia. Menurut ajarannya, hanya mereka yang dapat menyeimbangkan ketiganya yang bisa mencapai kesempurnaan hidup. 1. Dunia material atau bur. Dunia tempat kita tinggal, di mana nafsu, keinginan, dan penderitaan silih berganti mewarnai kehidupan. Dalam pandangan Empu Sendok, dunia ini hanyalah cerminan dari perjalanan batin yang lebih dalam. Dia mengingatkan bahwa terlalu terikat pada dunia material akan membuat jiwa terperangkap dalam roda samsara, putaran tanpa akhir yang hanya mendatangkan penderitaan. 2. Dunia spiritual atau bufa. Dunia di mana jiwa kita berada dalam perjalanan menuju pemurnian. Ini adalah dunia di mana kesadaran kita semakin menyadari adanya kebenaran yang lebih tinggi. Bagi Empu Sendok, dunia spiritual tidak boleh dilupakan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keputusan, tindakan, dan ucapan harus berakar dari kebijaksanaan spiritual yang lebih tinggi. 3. Dunia tak terlihat atau swa. Dunia di luar pemahaman kita, tempat di mana dewa-dewi dan kekuatan ilahi berada. Dunia ini hanya dapat disentuh oleh mereka yang telah melampaui keterikatan duniawi dan mencapai pencerahan. Empu Sendok selalu menyadari kehadiran kekuatan ilahi ini dalam setiap langkahnya, memohon bimbingan bukan hanya dari dewa Siwa yang dia puja, tetapi juga dari kekuatan spiritual lainnya. Sebagai seorang pemimpin, Empu Sendok adalah simbol dari karma yoga, pengabdian tanpa pamrih. Acaranya menekankan bahwa tindakan yang dilakukan dengan ketulusan hati tanpa mengharapkan imbalan adalah bentuk tertinggi dari pelayanan. Ia menyampaikan kepada rakyatnya bahwa pengabdian kepada sesama manusia dan kepada negara harus dilakukan sebagai bagian dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Apa yang kau berikan kepada dunia akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih agung, adalah salah satu prinsip yang sering diucapkannya. Dalam setiap keputusan yang dia buat, baik itu dalam memberikan desa Wanjang kepada Pujangga Buddha atau dalam pembagian hasil bumi kepada rakyat, ia selalu mempertimbangkan kebaikan bersama. Dia tidak pernah memerintah dengan paksaan, tetapi dengan rasa hormat dan kasih sayang. Baginya, kepemimpinan adalah tugas suci, bukan kesempatan untuk menumpuk kekayaan atau kekuasaan. Empu Sendok percaya bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin terletak pada sifat welas asih. Kasih sayang bukan hanya sebuah emosi, melainkan sebuah kekuatan yang bisa menyembuhkan luka-luka sosial, mengatasi perbedaan, dan membawa kedamaian. Dalam masa pemerintahannya, Empu Sendok berusaha menghapuskan kebencian di antara berbagai kelompok keagamaan dan mendorong kerjasama di antara mereka. Dengan cara ini, Empu Sendok menunjukkan bahwa welas asih
tidak hanya berlaku di tingkat individu, tetapi juga di tingkat negara. Ia sering berkata, welas asih adalah tali yang mengikat hati manusia. Tanpa welas asih, kerajaan ini hanyalah tumpukan tanah tanpa jiwa. Baginya, welas asih bukanlah kelemahan, tetapi sumber kekuatan yang tak terbatas, yang bisa mengubah dunia. Dalam ajarannya, Empu Sendok mengajak setiap orang untuk meluangkan waktu untuk kontemplasi dan meditasi. Dia percaya bahwa dalam keheningan, seseorang dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup. Meditasi adalah cara untuk membersihkan batin dari kotoran duniawi, memurnikan pikiran, dan memperkuat jiwa. Bagi Empu Sendok, meditasi bukan hanya praktik untuk para biksu atau pertapa, melainkan untuk setiap orang, baik itu rakyat biasa, prajurit, hingga pejabat kerajaan. Dia sering mendorong rakyatnya untuk meluangkan waktu di pagi hari dan sore hari, mengosongkan pikiran dari kebisingan dunia, dan merenungkan hakikat kehidupan. Melalui meditasi, seseorang dapat terhubung dengan sumber kekuatan sejati yang tak lain adalah Sang Pencipta. Setelah kita menyelami perjalanan spiritual yang dipandu oleh kebijaksanaan Empu Sendok, kini saatnya kita merenungkan apa yang terjadi ketika seseorang menyerap sepenuhnya ajaran yang ia sampaikan, kasih sayang tanpa batas. Ajaran ini yang berakar pada pencerahan batin dan pengabdian tanpa pamrih, mengingatkan kita bahwa kehidupan ini hanyalah perjalanan menuju pemurnian jiwa dan pengertian yang lebih tinggi. Empu Sendok selalu mengajarkan bahwa kasih sayang adalah kunci untuk membuka pintu menuju ilahi. Seorang pemimpin, menurutnya, harus lebih dari sekedar bijaksana. Dia harus memiliki hati yang dipenuhi kasih sayang, yang melampaui segala bentuk keterikatan duniawi. Dalam setiap tindakannya, baik dalam mengelola negara maupun hubungan antar umat beragama, Empu Sendok selalu berusaha menyalurkan kasih sayang ini sebagai manifestasi nyata dari kekuatan ilahi. Kasih sayang adalah jembatan antara hati manusia dan Sang Pencipta. Ia sering mengucapkan, dengan kasih sayang yang tulus, ia percaya bahwa setiap individu mampu melampaui batas-batas materialitas dan keterikatan yang mengekang jiwa mereka. Kasih sayang membawa penyembuhan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekeliling kita. Sebuah kasih yang tulus menciptakan ruang bagi jiwa untuk berkembang dan menemukan ketenangan di tengah-tengah kebisingan dunia. Dalam mengajarkan welas asih ini, Empu Sendok tidak memandang suku, agama, ataupun status sosial. Bagi beliau, welas asih sejati adalah yang melampaui segala perbedaan, yang mengakui persamaan hakikat jiwa setiap manusia sebagai bagian dari satu kesatuan ilahi. Dalam tindakan ini, pembaca diajak untuk merenungkan apakah kasih sayang mereka telah mencakup segala sesuatu, atau masih terbatas oleh keterikatan pada ego, prasangka, dan ketakutan. Empu Sendok sering berbicara tentang keberadaan keterhubungan antara segala sesuatu di alam semesta. Bagi beliau, hidup bukanlah kumpulan peristiwa acak, melainkan jalinan benang-benang takdir yang saling terkait, menciptakan pola kehidupan yang kompleks namun indah. Setiap jiwa, setiap makhluk
memiliki perannya masing-masing dalam tarian besar alam semesta ini. Kita semua adalah bagian dari jaringan yang lebih besar. Setiap pikiran, tindakan, dan kata-kata kita beresonansi di seluruh alam semesta, ungkap Empu Sendo. Ajaran ini menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam setiap tindakan. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, kita lakukan kepada diri kita sendiri. Karena pada tingkat tertinggi tidak ada perbedaan antara aku dan mereka. Kita semua adalah satu kesatuan. Dalam konteks kepemimpinan, ajaran ini membawa Empu Sendo untuk memimpin dengan hati yang lembut, memahami bahwa setiap keputusan yang dia ambil memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Ketika dia memberikan desa Wanjang kepada Sri Sambara Suryawarana, dia tidak hanya memberikan tanah, dia memberikan ruang bagi ilmu pengetahuan dan ajaran spiritual untuk berkembang, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang jauh melampaui batas-batas kerajaan Medang. Welas asih yang dipraktekkan oleh Empu Sendo bukanlah kasih sayang yang sentimental, melainkan kasih sayang yang aktif dan penuh kebijaksanaan. Dia memahami bahwa terkadang keputusan yang tampaknya keras atau sulit diperlukan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Namun, setiap keputusan diambil dengan hati yang penuh pertimbangan, selalu mencari jalan yang paling sedikit membawa penderitaan dan paling banyak membawa kebaikan. Dalam ajaran Empu Sendo, salah satu aspek paling penting dari spiritualitas adalah menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi. Kehendak ilahi tidak selalu mudah dipahami oleh pikiran manusia, tetapi melalui meditasi, kontemplasi, dan ketenangan batin, seseorang dapat merasakan bisikan halus dari Sang Pencipta. Ini adalah kekuatan yang mengarahkan setiap langkah Empu Sendo dalam kehidupannya sebagai raja. Ketika kita melepaskan ego kita, ketika kita berhenti mencoba mengendalikan segala sesuatu, kita akan mendengar suara ilahi yang memandu kita ke jalan yang benar. Demikianlah yang diajarkannya. Penyerahan diri yang total ini bukan berarti pasrah tanpa upaya, tetapi justru membawa kebijaksanaan untuk bertindak dengan cara yang benar, di waktu yang tepat, dan untuk tujuan yang lebih tinggi. Empu Sendo sering mengatakan bahwa kehendak ilahi selalu mengarah pada kebaikan, meskipun jalan yang ditempuh mungkin tampak sulit atau penuh tantangan. Dalam pengabdian tanpa pamrih, seseorang akan menemukan kekuatan untuk melampaui batas-batas keterbatasan duniawi, menyatu dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Inilah yang membawa kebahagiaan sejati, yang melampaui kesenangan duniawi yang sifatnya sementara dan dangkal. Bagi Empu Sendo, spiritualitas tidak hanya ditemukan dalam meditasi di gunung-gunung atau tapa brata yang mendalam. Spiritualitas adalah bagian dari setiap tindakan sehari-hari, dari cara kita berbicara kepada orang lain, cara kita bekerja, hingga cara kita melayani masyarakat. Semua hal ini adalah bentuk-bentuk ibadah jika dilakukan dengan kesadaran penuh dan niat yang murni. Ajaran ini membawa makna yang mendalam bagi kita semua. Ini mengajarkan bahwa kebahagiaan spiritual tidak harus dicari di luar diri kita, tetapi dapat ditemukan dalam cara kita menjalani hidup kita sehari-hari. Dalam setiap senyuman yang kita berikan, setiap bantuan yang kita tawarkan,
dan setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan penuh ketulusan, kita dapat menemukan kehadiran Sang Ilahi. Dalam ajaran Empu Sendok ini, kita akan menyelami keheningan yang sering dianggap sebagai ruang kosong, namun sesungguhnya penuh dengan kebijaksanaan. Keheningan bukanlah sekedar absennya suara, tetapi ruang untuk menemukan jawaban yang tersembunyi di balik keramaian dunia. Empu Sendok dalam fase terakhir dari kehidupannya sering memasuki masa keheningan panjang, bukan sebagai bentuk pelarian, melainkan sebagai metode penjernihan diri dan jiwa. Dalam keheningan, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada semua pengetahuan yang ia pelajari dalam hidupnya. Kebijaksanaan yang tersembunyi di balik pikiran. Dalam ajaran Empu Sendok, keheningan adalah tempat di mana jiwa menemukan dirinya yang sejati. Seringkali kita terjebak dalam hiruk-pikuk dunia, berusaha menemukan jawaban dari luar, padahal jawabannya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Namun untuk mendengar suara batin, seseorang harus berani menghadapi keheningan. Di dalam keheninganlah suara jiwa akan terdengar paling jelas. Begitu Empu Sendok mengajarkan kepada murid-muridnya. Banyak dari mereka yang merasa takut dengan keheningan, karena di dalamnya mereka akan dihadapkan pada bayang-bayang pikiran, ketakutan, dan ego mereka sendiri. Namun Empu Sendok meyakinkan mereka bahwa di balik kekhawatiran tersebut terdapat kedamaian dan kebenaran yang sejati. Keheningan adalah jalan menuju pemurnian batin. Ketika segala distraksi duniawi disingkirkan, hanya yang murni yang tersisa. Jiwa dalam esensinya yang paling luhur. Inilah sebabnya dalam banyak praktik meditasi dan laku spiritual, keheningan memegang peranan penting. Bukan hanya sekedar diam fisik, tetapi diamnya pikiran dan hati membuka pikiran menuju kedamaian spiritual yang tak terhingga. Dalam keheningan, Empu Sendok juga mengajarkan tentang kebijaksanaan alam semesta. Alam dengan seluruh elemennya, gunung, lautan, angin, dan bintang-bintang selalu berbicara kepada kita. Namun hanya dalam keheningan kita mampu mendengarnya. Setiap daun yang jatuh, setiap gemerisik angin, setiap gelombang yang menghantam pantai, semuanya mengandung pelajaran bagi mereka yang mampu mendengarkan dengan jiwa yang tenang. Alam adalah guru terbaik, dan dia mengajarkan dalam keheningan, kata Empu Sendok. Pohon-pohon tidak berbicara, tetapi mereka mengajarkan tentang ketahanan. Lautan tidak berbicara, tetapi ia mengajarkan tentang kedalaman emosi. Bintang-bintang di langit malam mengajarkan tentang kesabaran, bahwa meskipun mereka jauh dan diam, cahayanya tetap sampai kepada kita, menerangi kegelapan. Dalam diam, alam membawa kita pada kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, kesatuan yang harmonis dan penuh kebijaksanaan. Empu Sendok sering menghabiskan waktunya di tempat-tempat sepi, seperti hutan-hutan yang jauh dari keramaian atau gunung-gunung yang tinggi, mencari keheningan untuk menyatu dengan alam semesta. Di sana dia menemukan bahwa alam semesta tidak pernah benar-benar diam, tetapi ia berbicara dalam bahasa yang halus, yang hanya dapat didengar oleh jiwa yang terbuka dan tenang. Sebagai seorang raja, Empu Sendok mengajarkan bahwa keheningan juga adalah kekuatan dalam kepemimpinan.
Seorang pemimpin tidak selalu harus berbicara untuk menunjukkan kebijaksanaannya. Kadang-kadang keputusan yang paling bijaksana lahir dari keheningan, dari mendengarkan lebih dulu sebelum bertindak. Dalam kepemimpinan, Empu Sendok sering menggunakan waktu untuk merenung dalam keheningan sebelum membuat keputusan besar. Bagi sebagian orang, ini mungkin tampak lambat atau pasif. Namun sesungguhnya itulah cara ia menjaga kebijaksanaan dan keseimbangan dalam setiap tindakan. Keheningan memberinya ruang untuk mempertimbangkan semua sudut pandang, melihat dengan lebih jernih dan mengambil langkah yang paling benar untuk kebaikan rakyatnya. Empu Sendok juga percaya bahwa seorang pemimpin yang tenang dalam keheningan mampu melihat lebih dalam ke hati orang-orang yang dipimpinnya. Ketika orang lain berbicara dan menunjukkan emosi, seorang pemimpin yang bijak mendengarkan dengan diam, menganalisis tidak hanya kata-kata mereka, tetapi juga hati mereka. Dengan cara ini, dia mampu memimpin dengan pengertian yang lebih dalam dan kebijaksanaan yang lebih tajam. Keheningan adalah mata ketiga seorang pemimpin, ujar Empu Sendok. Dalam diam, seseorang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata fisik. Hal ini memungkinkan seorang pemimpin untuk bertindak dengan pengertian yang lebih tinggi, melampaui ego dan ambisi pribadi. Keheningan juga menjadi sarana utama bagi Empu Sendok untuk menyatu dengan sumber ilahi. Melalui meditasi dalam diam, ia tidak hanya menemukan kedamaian batin, tetapi juga pengalaman spiritual yang mendalam. Keheningan adalah gerbang menuju persatuan dengan Sang Pencipta, di mana batasan-batasan fisik, mental, dan emosional larut dalam kehadiran yang agung. Dalam ajarannya, meditasi keheningan ini bukanlah praktik yang harus dijalani dengan ketegangan atau paksaan. Sebaliknya, meditasi adalah proses alami dari jiwa yang kembali ke sumbernya, seperti sungai yang mengalir ke lautan. Dalam meditasi, seseorang melepaskan segala keterikatan duniawi dan menyatu dengan keheningan kosmik, di mana hanya kedamaian dan kebahagiaan abadi yang ada. Dalam diam, kita akan menemukan Sang Pencipta. Dalam diam, kita akan menjadi satu dengannya, ujar Empu Sendok kepada para pengikutnya. Meditasi menjadi tidak hanya cara untuk menenangkan pikiran, tetapi juga perjalanan spiritual menuju pencerahan. Setelah memasuki keheningan dan menemukan kebijaksanaan dalam diam, perjalanan spiritual Empu Sendok berlanjut dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesatuan antara manusia dan semesta. Dalam ajaran ini, manusia tidak dilihat sebagai entitas yang terpisah dari alam, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh ciptaan. Kesadaran ini melahirkan kesadaran tertinggi, di mana ego manusia tidak lagi mendikte kehidupan, tetapi menjadi sarana untuk mencapai penyatuan dengan yang ilahi. Empu Sendok mengajarkan bahwa dalam setiap manusia terdapat percikan dari sang sumber ilahi, energi murni yang mengalir di setiap makhluk hidup. Manusia dan semesta adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Jika kita mampu merasakan getaran semesta dalam diri kita, maka kita akan menemukan keseimbangan sejati. Empu Sendok sering membandingkan kehidupan manusia dengan tetesan air yang jatuh ke laut. Setiap tetes air, meskipun tampak terpisah, pada akhirnya akan kembali menyatu dengan lautan besar. Demikian juga manusia,
meski tampak sebagai individu yang terpisah, sesungguhnya adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar, yaitu semesta. Dalam keadaan tertinggi, manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah entitas yang terisolasi, tetapi bagian integral dari keseluruhan kehidupan. Kita adalah semesta, dan semesta ada di dalam kita, ajar Empu Sendok kepada para pengikutnya. Dia menekankan pentingnya menghormati setiap elemen kehidupan, karena dengan demikian kita menghormati diri kita sendiri. Penyatuan ini membawa kedamaian, karena kita tidak lagi merasa terpisah atau terasing dari dunia. Sebaliknya, kita menjadi bagian dari arus kehidupan yang lebih besar, mengalir selaras dengan harmoni alam. Namun, ajaran Empu Sendok tidak hanya terfokus pada aspek spiritual semata. Dia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan material dan kehidupan spiritual. Menurut Empu Sendok, roh dan materi adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya perlu dihargai untuk mencapai kebahagiaan yang utuh. Dalam ajaran Buddha yang dipengaruhi oleh filsafat Tantrayana, Empu Sendok menyampaikan bahwa dunia material tidak boleh dianggap sebagai penghalang menuju pencerahan, tetapi sebagai sarana untuk mencapainya. Materi dan roh dapat saling melengkapi jika kita mampu mengendalikan keinginan dan menjaga keseimbangan antara keduanya. Dunia material menyediakan kebutuhan fisik kita, sementara dunia spiritual mengisi jiwa kita. Keduanya saling berkelindan dalam harmoni jika kita tahu bagaimana menyeimbangkannya. Tidak ada yang salah dengan memiliki harta benda selama hati kita tidak terikat padanya, kata Empu Sendok. Dia mengingatkan bahwa keterikatan adalah akar dari penderitaan, bukan kepemilikan itu sendiri. Ketika seseorang terikat pada dunia material, dia akan kehilangan kebebasan batinnya. Namun, ketika materi dipahami sebagai sarana untuk memperkuat kehidupan spiritual, maka akan tercipta keseimbangan yang sempurna. Empu Sendok juga mengajarkan bahwa kesadaran tertinggi tidak berarti meninggalkan dunia dan menjadi pertapa yang jauh dari masyarakat. Sebaliknya, kesadaran tertinggi adalah ketika seseorang bisa hidup di dunia dengan penuh keterlibatan, namun tanpa keterikatan. Ini adalah kehidupan yang seimbang, hidup dalam masyarakat, menjalankan tugas-tugas duniawi, namun selalu sadar akan keberadaan roh yang abadi di dalam diri. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, keseimbangan antara kerja, keluarga, dan meditasi sangatlah penting. Empu Sendok sering mengajarkan bahwa seorang manusia yang sadar penuh adalah seseorang yang mampu bekerja dengan sepenuh hati dalam dunia material, namun selalu terhubung dengan pusat spiritualnya. Tugas kita bukanlah untuk meninggalkan dunia ini, melainkan untuk membangkitkan kesadaran di dalamnya. Begitu ia mengajarkan kepada para muridnya. Empu Sendok sendiri adalah seorang raja, seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas urusan-urusan kerajaan. Namun ia selalu menyeimbangkan tanggung jawab dunia ini dengan praktik spiritual yang mendalam. Dalam setiap keputusan yang diambilnya sebagai pemimpin, ia selalu mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat material dan nilai spiritual. Untuk mencapai keseimbangan ini, Empu Sendok mengajarkan latihan-latihan spiritual yang mengintegrasikan dunia material dengan kesadaran spiritual. Salah satu latihan yang dia ajarkan adalah meditasi kesadaran tubuh.
di mana seseorang belajar untuk merasakan setiap bagian dari tubuhnya dan menyadari bahwa tubuh ini adalah kendaraan bagi roh untuk mengalami dunia. Tubuh adalah kuil bagi roh, dan merawatnya adalah bagian dari praktik spiritual. Dalam meditasi ini, setiap tarikan nafas dan setiap gerakan tubuh dilakukan dengan penuh kesadaran. Tubuh dan pikiran tidak lagi dipandang sebagai dua entitas yang terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan. Ketika kita merasakan setiap detil kecil dalam diri kita, mulai dari aliran darah hingga getaran energi di setiap sel, kita menyadari bahwa materi dan roh adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Empu Sendok juga mengajarkan praktik yoga tantrayana yang membantu menyelaraskan energi tubuh dengan energi semesta. Dalam setiap gerakan dan postur, seseorang belajar untuk menghubungkan nafasnya dengan arus kosmik, sehingga tubuh menjadi jembatan antara dunia fisik dan spiritual. Yoga ini bukan hanya latihan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual untuk mengintegrasikan aspek material dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ajaran penting adalah melepaskan keterikatan. Empu Sendok mengajarkan bahwa keterikatan pada hal-hal duniawi, baik itu harta, kekuasaan, atau bahkan hubungan, akan menjadi penghalang bagi pencerahan. Namun, melepaskan keterikatan tidak berarti harus meninggalkan semua hal tersebut, melainkan ini berarti tidak membiarkan hal-hal tersebut menguasai hati dan pikiran kita. Kebebasan batin yang sejati hanya bisa dicapai ketika kita mampu menikmati dunia tanpa terikat olehnya. Ketika seseorang bisa merasakan keindahan materi tanpa tenggelam dalam keinginan yang berlebihan, ia telah mencapai kebebasan yang sebenarnya. Perjalanan spiritual Empu Sendok mencapai puncaknya di sini. Empu Sendok menyampaikan ajaran tertinggi yang dikenal sebagai moksa atau kebebasan mutlak, di mana jiwa manusia tidak lagi terikat oleh dunia material atau bahkan dunia spiritual. Ini adalah pencerahan yang tertinggi, keadaan di mana seseorang melampaui segala keterikatan dan menjadi satu dengan kesadaran universal. Dalam banyak tradisi spiritual, termasuk ajaran yang dianut Empu Sendok, moksa adalah tujuan akhir dari setiap perjalanan spiritual. Ini adalah kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian yang mengikat jiwa manusia pada dunia material. Empu Sendok mengajarkan bahwa jalan menuju kebebasan sejati adalah dengan melampaui dualitas, melampaui konsep baik dan buruk, kaya dan miskin, hidup dan mati. Pada titik ini, segala keterikatan hancur, termasuk keterikatan pada identitas individu. Aku adalah bagian dari segalanya, dan segalanya adalah aku. Demikian ajar Empu Sendok kepada murid-muridnya. Dalam keadaan ini, tidak ada lagi perbedaan antara aku dan yang lain. Yang tersisa hanyalah kesatuan dengan Sang Sumber. Kebebasan ini bukanlah pelarian dari kehidupan, melainkan penerimaan total terhadap kehidupan itu sendiri. Dalam keadaan pencerahan ini, seseorang tidak lagi melihat dunia sebagai tempat penderitaan, tetapi sebagai manifestasi dari kesadaran ilahi. Hidup menjadi permainan, tarian energi antara materi dan roh, tanpa keterikatan dan tanpa ketakutan. Inilah kebebasan mutlak.
Empu Sendok menyampaikan bahwa untuk mencapai moksa, manusia harus menemukan diri sejatinya, bukan diri yang dibentuk oleh ego atau identitas duniawi, tetapi diri yang lebih dalam, yang merupakan pancaran dari kesadaran murni. Diri sejati ini tidak memiliki nama, bentuk, atau batasan. Ia melampaui waktu dan ruang, dan hadir sebagai saksi abadi dari semua pengalaman hidup. Dalam proses menemukan diri sejati ini, keheningan batin memainkan peran penting. Keheningan bukanlah sekedar absennya suara, tetapi keadaan di mana pikiran berhenti mendikte pengalaman. Dalam keheningan, jiwa kita yang sejati berbicara. Keheningan adalah jalan untuk mendengarkan suara dari dalam, suara yang selama ini tertutupi oleh kebisingan dunia luar dan ego. Keheningan yang sempurna adalah ketika kita tidak lagi terganggu oleh pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Kita sepenuhnya hadir di saat ini, menyadari setiap detik sebagai manifestasi dari keajaiban. Pada saat inilah kita menemukan kedamaian sejati yang tidak tergantung pada situasi luar, tetapi datang dari dalam diri kita. Setelah mencapai kesadaran tertinggi, Empu Sendok menekankan bahwa kebebasan spiritual ini harus diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pencerahan tidak berarti meninggalkan dunia dan hidup dalam kesunyian tanpa interaksi dengan manusia lain. Sebaliknya, seseorang yang telah mencapai moksa harus kembali ke dunia dengan kebijaksanaan baru dan cinta yang melimpah. Setelah engkau menemukan kebebasan, jadilah cahaya bagi yang lain, ajar Empu Sendok. Tugas seseorang yang tercerahkan adalah berbagi kebijaksanaan dan membawa kedamaian ke dunia. Ini bukan tentang memaksa orang lain mengikuti jalan spiritual yang sama, tetapi tentang menjadi teladan hidup, hidup yang penuh dengan kedamaian, belas kasih, dan kebebasan dari keterikatan. Di sini, Empu Sendok mengajarkan pentingnya melayani sesama sebagai bentuk cinta universal. Ketika kita melampaui ego kita, kita tidak lagi melihat orang lain sebagai sesuatu yang terpisah dari kita. Kita melihat mereka sebagai bagian dari kita yang lebih besar, bagian dari semesta yang menyatu. Dalam pelayanan, kita merasakan kebahagiaan yang mendalam, karena melayani adalah tindakan cinta tanpa pamrih. Empu Sendok juga menyampaikan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita mampu menghancurkan ilusi yang diciptakan oleh dunia material. Ilusi ini menciptakan ketakutan, keinginan yang tak terpuaskan, dan keterikatan yang membuat kita menderita. Moksa adalah kebebasan dari ilusi ini. Untuk mencapai kebebasan sejati, kita harus memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Kekayaan, kekuasaan, status, bahkan tubuh kita sendiri, semuanya akan berlalu. Namun yang abadi adalah kesadaran kita, sang pengamat yang tak pernah berubah, meskipun segala sesuatu di dunia ini berubah. Ketika kita menyadari hal ini, kita tidak lagi terjebak dalam penderitaan. Kita menemukan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh dunia luar. Di akhir acaranya, Empu Sendok memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya. Jadilah manusia yang merdeka, bebas dari keterikatan, bebas dari ketakutan, bebas dari ilusi. Hidupkanlah kebijaksanaanmu dalam setiap tindakan, dan biarkan cintamu mengalir tanpa batas. Dengan begitu, kamu akan menemukan kebahagiaan sejati,
dan dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik. Empu Sendok menutup acaranya dengan mengajarkan pentingnya kasih sayang. Kasih sayang adalah ekspresi dari kebebasan sejati, karena hanya ketika kita bebas dari ego, kita bisa mencintai tanpa syarat. Cinta yang murni adalah cinta yang bebas dari harapan atau tuntutan. Cinta ini adalah energi yang mengalir dari jiwa yang tercerahkan, membawa kedamaian dan kebahagiaan kepada semua yang disentuhnya. Dalam welas asih ini kita menyadari bahwa kebahagiaan kita adalah kebahagiaan orang lain, dan penderitaan orang lain adalah penderitaan kita juga. Ketika kita hidup dalam kesadaran ini, kita tidak hanya mencapai kebebasan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pembebasan seluruh umat manusia. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.